Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muklis Edu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang Panglima Islam. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca sholawat terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW agar kita mendapat syafaat di hari akhir nanti. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan berselawat kita semakin dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah Panglima Islam. Yang pertama ada Abdurrahman Al-Ghafiqi. Yang kedua ada Muhammad bin Qasim. Langsung saja. Yang pertama, Abdurrahman Al-Ghafiqi. Abdurrahman Al-Ghafiqi adalah seorang panglima Islam yang gagah dan pemberani. Al-Ghafiqi juga dikenal dengan sikapnya yang tegas serta menolak kemewahan dan gemerlap dunia. Ketika Samhah bin Abdul Malik menjabat sebagai gubernur Andalusia, dia mencari di antara orang-orang sekitar adanya tabi'in senior. Akhirnya beliau mendapati Al-Ghafiqi. Samhah bin Malik lantas menunjuk Al-Ghafiqi sebagai panglima perangnya. Meskipun mulanya Al-Ghafiqi menolak secara halus, tetapi akhirnya dia menerimanya. Bersama Samhah bin Malik, Al-Ghafiqi terlibat dalam beberapa pertempuran melawan musuh-musuh yang ingin melembahkan kekuasaan Islam di Andalusia, terutama raja-raja di Eropa dan sekutunya. Ketika Samhah bin Abdul Malik terpanah dan meninggal di medan perang, Al-Ghafiqi menggantikannya sebagai gubernur sekaligus panglima perang. Cara unik yang ditetapkan Al-Ghafiqi dalam membangun pasukannya sehingga ia disegani dan ditakuti lawan-lawannya adalah Al-Ghafiqi menekankan perlunya penyucian jiwa bagi segenap anggota pasukannya. Ternyata dengan cara itu terbukti berhasil. Ketegasan Al-Ghafiqi tak perlu diragukan lagi. Dia tak segan-segan menghukum keras para pengkhianat yang menjadi duri dalam kekuasaannya. Al-Ghafiqi pernah menghukum Utsman bin Abu Mus'ah yang diam-diam melindungi Raja Prancis karena Utsman adalah menantunya. Al-Ghafiqi dan pasukannya hampir menorehkan kesuksesannya menguasai Prancis. Namun orang Prancis memanah Al-Ghafiqi saat pertempuran telah usai. Al-Ghafiqi yang saat itu berada di atas punggung kudanya seketika terjatuh dan syahid sebagai pahlawan Islam. Kaum muslimin dan lawan-lawan Al-Ghafiqi yang berjiwa kesatria merasa kehilangan salah satu figur yang telah banyak memberikan teladan. Yang kedua ada Muhammad bin Qasim. Muhammad bin Qasim adalah panglima Islam penakluk tanah Hindustan, India. Lelaki gagah dan pemberani ini dilahirkan di Taif pada tahun 72 Hijriah. Pada saat berumur 3 tahun, Muhammad bin Qasim pindah ke Basrah bersama ayahnya. Suatu hari tersiar kabar bahwa 12 kapal dagang dirampok oleh gerombolan bajak laut India. Mereka menawan semua penumpang kapal, termasuk beberapa wanita muslimah dan anak-anak penumpang kapal tersebut. Hajjaj bin Yusuf yang menjadi gubernur Irak sekaligus paman dari Muhammad bin Qasim langsung memerintahkan pasukannya untuk membebaskan penumpang kapal tersebut. 2 kali mengirim panglima dan pasukannya gagal. Akhirnya Hajjaj bin Yusuf menunjuk Muhammad bin Qasim. Muhammad bin Qasim berjanji tidak hanya membebaskan para tawanan itu, tetapi juga akan menaklukkan India dan menjadikannya wilayah Islam. Berangkatlah Muhammad bin Qasim dengan 20.000 pasukannya ke India. Ternyata Muhammad bin Qasim berhasil menaklukkan Raja Dahir Sen dan membuat penduduk India memeluk Islam. Muhammad bin Qasim mendirikan beberapa masjid sebagai simbol kehadiran Islam di sana. Sekian pemaparan dari kami. Apabila kami ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman Anda semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.